Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia media sosial. Saudara-saudara pendengar, dalam acara yang pertama, kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Amerika Serikat mencatat rekor lain dengan lebih dari 160,000 kasus baru dalam satu hari. Amerika Serikat melaporkan lebih dari 160,000 kasus baru virus corona pada hari Selasa, menetapkan rekor ketika pandemi yang tak terkendali terus menyebar ke seluruh negeri. Penambahan baru mengangkat beban kasus negara itu menjadi 10.205.207, termasuk total 239.274 kematian pada jam 16.24 waktu timur Amerika Serikat pada hari Selasa, menurut data dari Universitas Johns Hopkins. Amerika Serikat tetap menjadi negara yang paling terpukul dalam hal total kasus dan kematian yang dikonfirmasi di dunia. Michael Osterholm, yaitu Direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Menular di Universitas Minnesota, memperkirakan Amerika Serikat dapat mencapai lebih dari 200,000 kasus baru sehari dalam beberapa minggu ke depan. Scott Gottlieb, yaitu mantan Komisaris Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, memperingatkan bahwa pandemi virus corona akan meledak di seluruh Amerika Serikat ketika negara itu mendaftarkan lebih dari 10 juta kasus virus corona pada hari Senin. Itu sebuah pencapaian yang suram hanya 10 hari setelah mencapai angka 9 juta. Armenia dan Azerbaijan telah menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik militer di daerah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Ini mengikuti 6 minggu pertempuran antara Azerbaijan dan etnis Armenia. Kesepakatan damai yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mulai berlaku tadi malam. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Azerbaijan akan mempertahankan wilayah Nagorno-Karabakh yang telah diambil selama konflik. Armenia juga setuju untuk menarik diri dari beberapa daerah lain yang berdekatan selama beberapa minggu ke depan. Perdana Menteri Armenia menggambarkan kesepakatan itu sangat menyakitkan baginya dan rakyat negaranya. Perjanjian gencatan senjata baru memicu kemarahan di Armenia ketika para unjuk rasa menyerbu parlemen, memukuli ketua majelis dan dituduh menjarah kantor Perdana Menteri. Persekutuan NDA mempertahankan kekuasaan di negara bahagian Bihar, mengamankan mayoritas mutlak dengan memenangkan 125 kursi. Aliansi Demokratik Nasional yaitu NDA yang berkuasa telah mempertahankan kekuasaan di negara bahagian Bihar. Ini telah mengamankan mayoritas absolut dalam 243 anggota majelis. Persekutuan NDA mendapatkan 125 kursi itu, sedangkan Aliansi Besar Mahagathbandhan mendapat 110 kursi, yang lainnya mendapat 8 kursi. Partai BJP telah mengantongi 74 kursi, sedangkan Partai JDU memenangkan 43 kursi. Awami Morcha HAM atau Hindustan dan Partai Vikasshil Insan masing-masing mendapatkan 4 kursi. Di sisi lain, Partai RJD memenangkan 75 kursi dan Partai Kongres 19 kursi. Partai sayap kiri, CPI dan CPM masing-masing mendapatkan 2 kursi. Partai CPI-ML telah memenangkan 12 kursi. Asaduddin Owaisi yang memimpin Partai AIMIM mendapat 5 kursi. Partai LJP, Partai BSP masing-masing mendapatkan 1 kursi. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menetapkan cetakan biru untuk Dewan Penasihat Peralihan COVID-19. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menetapkan cetak biru untuk Dewan Penasihat Peralihan COVID-19. Dia telah menghimbau rakyat Amerika agar memakai masker sebagai cara terbaik untuk mengatasi pandemi ini. Biden berjanji bahwa dia akan mendapatkan vaksin yang disetujui, yang diproduksi dan didistribusikan secepat mungkin ke sebanyak mungkin orang Amerika tanpa biaya. Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris telah meluncurkan situs web untuk transisi, mengatakan bahwa tim tersebut juga akan mengadakan fokus pada perubahan iklim, ekonomi, dan penanggulangan rasisme. Tidak ada kejelasan tentang pembebasan kapal dagang India yang terdampar di pelabuhan Jingtang, China.
China telah mengutip peraturan COVID-19 karena menolak keberangkatan ke kapal dagang India yang terdampar yang syarat dengan batu bara Australia. Kapal Jag Anand telah menunggu berlabuh di pelabuhan China Jingtang dekat Tangshan di Provinsi Hebei di China. Sejak bulan Juni tahun ini, sebanyak 23 orang awak kapal terjebak di kapal itu dan sebagian besar dari mereka telah melebihi batas 11 bulan untuk tinggal di kapal dan memenuhi syarat untuk repatriasi. Pada jumpa pers di Beijing pada hari Selasa, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan bahawa sesuai dengan peraturan China dan persyaratan karantina para anggota kru, China memberikan kemudahan bagi para awak tersebut. Sebelumnya, pada hari Senin, China telah mengatakan bahawa mereka tidak memiliki informasi tentang laporan kapal India dengan 23 awak yang membawa batu bara Australia terdampar di lepas pantai China selama 5 bulan terakhir. Tentara Pakistan memulai penembakan tanpa alasan di sepanjang garis LOC di distrik Punch di Jammu dan Kashmir. Dalam pelanggaran gencatan senjata lainnya, pasukan Angkatan Darat Pakistan memulai penembakan tanpa alasan dan tanpa pandang bulu di sepanjang LOC di sektor Shahpur, Kirni dan Kasbah di distrik Punch hari ini. Pejabat Hubungan Publik Kolonel Davinder Anand mengatakan bahawa pasukan Pakistan memulai penembakan dengan senjata kecil dan setelah itu penembakan mortir berat di sepanjang LOC di Shahpur, Kirni dan Kasbah hari ini sekitar 10.30 jam. Pasukan Angkatan Darat India yang waspada yang menjaga pagar membalas dengan tepat. Penembakan berlanjut hingga malam 2.30. Selain itu, sejauh ini tidak ada laporan kerusakan harta benda dan korban jiwa. Tahun ini, sejauh ini, pelanggaran gencatan senjata sebanyak 1.935 kali diadakan oleh pasukan tentara Pakistan dan pasukan Rangers Pakistan telah tercatat di sepanjang garis LOC dan perbatasan internasional di distrik-distrik yang dekat dengan LOC dan perbatasan internasional di wilayah Uni Jammu dan Kashmir. India memberikan 20 ekor kuda dan 10 ekor anjing pendeteksi ranjau kepada Angkatan Darat Bangladesh. Tentara India telah memberikan sebanyak 20 ekor kuda dan 10 ekor anjing kepada tentara Bangladesh. Penyerahan dilakukan dalam acara di pos pemeriksaan terpadu ICP Benapol Petrapol pada hari Selasa. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat senior dari kedua belah pihak. Kuda dan anjing ini dilatih oleh Korps Kuda dan Anjing dari tentara India. Menurut siaran atau rilis pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, kuda militer yang terlatih penuh dan anjing pendeteksi ranjau diberikan kepada Bangladesh untuk lebih memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Angkatan Darat India juga telah melatih personel Angkatan Darat Bangladesh untuk melatih dan menangani anjing dan kuda spesialis ini. Kementerian Kesehatan mengatakan bahawa India telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kasus aktif turun di bawah angka 500,000 untuk pertama kalinya setelah 106 hari. Dalam tweet pagi ini, kementerian mengatakan itu menjadi penting dalam konteks banyak negara yang melaporkan lonjakan beban kasus aktif mereka. Kementerian Kesehatan mengatakan pencapaian penting ini dimungkinkan oleh strategi pusat yang berkelanjutan, bertingkat dan ditargetkan penerapan efektifnya oleh negara-negara bahagian dan wilayah Uni, layanan dokter yang berdedikasi dan tanpa pamrih dan semua pejuang COVID-19 lainnya. India mengharapkan dukungan penuh dari SCO untuk reformasi multilateralisme, demikian kata Perdana Menteri Modi. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan India mengharapkan dukungan penuh dari SCO untuk reformasi multilateralisme yang mencerminkan realitas global saat ini. Ketika berbicara pada KTT ke-20, Dewan Kepala Negara dari organisasi SCO melalui konferensi video pada hari Selasa, Modi mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyelesaikan 75 tahun, tetapi tujuan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa masih belum lengkap. Ia mengatakan dunia yang sedang bergumul akibat pandemi mengharapkan perubahan total dalam sistem PBB. Perdana Menteri mengatakan India akan berpartisipasi sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB mulai tahun 2021 dan dia mengharapkan dukungan dari semua negara anggota SCO.
Ia mengatakan India selalu berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam SCO. Modi mengatakan sangat disayangkan bahwa upaya berulang dilakukan untuk membawa masalah bilateral ke dalam agenda SCO yang tidak perlu, yang melanggar piagam SCO dan semangat Shanghai. Modi mengatakan kesiapan India untuk menjadi tuan rumah pertemuan rutin Dewan para Kepala Pemerintah SCO pada tanggal 30 bulan ini dalam format maya. India juga telah mengusulkan untuk membentuk kelompok kerja khusus untuk inovasi dan startup dan subkelompok pengobatan tradisional dalam SCO. Turnamen IPL. Ragu Mumbai Indians mengalahkan ragu Delhi Capitals dengan 5 wiket untuk merebut gelar untuk kelima kalinya yang rekor. Rohit Sharma dengan 68 runs dan Trent Boult dengan 3 wiket untuk 30 runs, termasuk 2 wiket dalam 2 overs pertamanya, membantu ragu Mumbai Indians merebut gelar IPL kelima yang mencapai rekornya tadi malam setelah mengalahkan ragu Delhi Capitals dengan 5 wiket di babak finale di Dubai. Trent Boult dinobatkan sebagai Player of the Match. Dengan kemenangan ini, Mumbai menambahkan gelar IPL kelima kalinya, lebih banyak dari tim manapun dalam sejarah 13 tahun dari kejuaraan kriket liga tersebut. Mengejar 157 runs untuk menang, Mumbai mendapatkan 33 runs dari 3 overs pertama saat Quinton de Kock menggoyak pemain bowling Delhi. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Dalam acara yang selanjutnya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri Modi mendorong negara-negara anggota SCO agar menghormati integritas wilayah. KTT Maya dari Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO yang beranggotakan 8 negara berlangsung di bawah kepemimpinan Rusia. Pertemuan tersebut berlangsung dengan latar belakang dampak virus corona yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kesehatan masyarakat di seluruh dunia, yang juga mengakibatkan konsekuensi sosial ekonomi yang serius. SCO sejak didirikan telah memantapkan dirinya sebagai salah satu bangunan penting tatanan dunia dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas serta memfasilitasi pembangunan di kawasan. Berbicara pada KTT Maya, Organisasi Kerjasama Shanghai, Perdana Menteri Narendra Modi berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepemimpinannya yang efisien di organisasi dan untuk menjadi tuan rumah KTT terlepas dari tantangan yang hambatan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Perdana Menteri Modi mendesak negara-negara anggota untuk menghormati integritas wilayah masing-masing. Dia mengatakan bahwa sementara India memelihara ikatan budaya dan sejarah yang erat, negara-negara Organisasi Kerjasama Shanghai, India percaya bahwa untuk memperdalam konektivitas, itu perlu untuk melanjutkan dengan prinsip-prinsip inti menghormati kedaulatan satu sama lain dan integritas teritorial. Patut disebutkan bahwa piagam Organisasi Kerjasama Shanghai antara lain dengan tegas menekankan keharusan saling menghormati kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah negara, dan perbatasan negara yang tidak dapat diganggu-gugat, non-agresi dan non-intervensi di dalam urusan-urusan internal. Pesan jujur dari Perdana Menteri India memiliki daya tarik di latar belakang pertikaian yang berkelanjutan antara tentara India dan China di garis kontrol aktual di perbatasan India-China sejak pertengahan bulan Mei. Kedua negara sekarang terlibat untuk pelepasan dan penurunan situasi. Resolusi damai dari pertikaian militer di perbatasan antara kedua negara akan sangat meningkatkan tujuan terpuji dari saling percaya dan persahabatan yang baik antara negara-negara anggota. Dalam rujukan tidak langsung pada upaya Pakistan untuk mengangkat masalah bilateral di forum-forum multilateral seperti SCO, Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa upaya berulang-ulang dilakukan untuk membawa masalah bilateral yang tidak perlu dalam agenda SCO yang melanggar piagam Organisasi Kerjasama Shanghai dan semangat Shanghai. Mungkin perlu diingat bahwa pada KTT Bishkek SCO tahun lalu, Modi di sela-sela pertemuan mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping bahwa
dia telah melakukan upaya untuk memulai perdamaian dengan Pakistan, tetapi upayanya telah tergelincir. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Pakistan perlu menciptakan suasana yang bebas dari terorisme. Faktanya, memerangi ancaman terorisme telah menjadi salah satu tujuan utama organisasi tersebut. Dalam pidatonya, Perdana Menteri juga menyebutkan bahwa industri farmasi India telah memasok obat esensial ke lebih dari 150 negara selama pandemi virus corona. Dia memberikan dukungan langsung India untuk memperingati 20 tahun SCO pada tahun 2021 sebagai Tahun SCO Budaya dan berbicara tentang inisiatif India sendiri untuk mengadakan pameran SCO pertama tentang warisan Buddha bersama yang akan diselenggarakan oleh Museum Nasional India. Festival makanan SCO di India dan terjemahan dari 10 karya sastra daerah ke dalam bahasa Rusia dan Cina. Modi juga menyoroti pentingnya multilateralisme yang direformasi untuk memenuhi harapan dunia yang menderita dari dampak sosial dan keuangan setelah pandemi. Menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Tajikistan Emomali Rahmon atas menjabat sebagai Ketua SCO tahun depan, Perdana Menteri Modi meyakinkan kerjasama penuh dari India. Modi menyatakan kesiapan India untuk menjadi tuan rumah pertemuan rutin Dewan Kepala Pemerintahan SCO berikutnya. Dewan adalah badan tertinggi SCO dan menentukan prioritas serta menentukan area utama dari aktivitas organisasi. Tawaran Perdana Menteri India untuk menjadi tuan rumah pertemuan Dewan adalah isyarat substantif untuk meneruskan tujuan terpuji SCO dan juga mendukung hubungan bilateral antara India dan negara-negara anggota lainnya. Keberhasilan SCO bergantung pada rasa saling percaya dan keyakinan di antara negara-negara anggota. Dilema keamanan yang terus-menerus dan defisit kepercayaan antara negara-negara anggota hanya akan merugikan kepentingan yang lebih besar dan kolektif dari organisasi itu dan juga kepentingan individu dari negara-negara anggota. Keinginan Perdana Menteri Modi untuk memperluas dukungan dan jangkauan India ke SCO telah meningkatkan rasa optimisme penembusan antara kedua negara tetangga. Sekian.